Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita semua nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan pada hari ini. Bapak Dr. Fahrul Nur Hadi, STMSI yang saya hormati dan kawan-kawan sekalian yang saya banggakan, di sini saya akan membagikan sebuah tips and trik belajar secara aktif. Sebelumnya, izin perkenalkan dulu, nama saya Mohri Jaludin Farid dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan, Universitas Garut. Dalam setiap langkah hidup, belajar adalah kunci utama menuju kesuksesan dan keberhasilan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nah, pesan ini mengingatkan kita akan pentingnya terus belajar, meningkatkan pengetahuan. Dalam kehidupan ini kita diberikan kesempatan untuk terus belajar, terus berkembang, dan terus untuk mengejar mimpi. Setiap detik yang kita habiskan dalam proses belajar adalah investasi berharga bagi masa depan kita. Oleh karena itu, mari kita jadikan setiap momen belajar sebagai kesempatan emas untuk meraih impian dan cita-cita kita. Dalam belajar, janganlah kita terpaku pada kegagalan atau kesulitan yang muncul. Sebaliknya, jadikanlah setiap rintangan sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Ingatlah, setiap usaha yang kita lakukan dalam belajar akan membawa kita lebih dekat pada impian kita. Nah, kawan-kawan sekalian yang saya cintai, mari kita jadikan semangat belajar sebagai cahaya yang menerangi jalan menuju masa depan yang gemilang dengan tekad yang kuat, keyakinan yang teguh, dan kerja keras yang tak kenal lelah. Kita pasti dapat meraih impian kita. Nah, di sini saya akan membagikan tips and trik belajar secara aktif itu apa saja. Nah, tips yang pertama belajar secara aktif itu adalah niat. Niat, apa itu niat? Niat dalam istilah fikih yaitu qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi, yang artinya tekad kuat melakukan sesuatu dengan terbesitnya bersama. Semisal contoh, kita berangkat belajar ke sekolah, ke kampus, ke pengajian. Kalau kita tidak bersamai dengan niat, kita tidak akan fokus dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, oleh dosen, oleh guru ngaji kita. Nah, kita kalau berangkat dari rumah untuk melaksanakan belajar di sekolah, di kampus atau tempat pengajian, kita harus dibarengi dengan niat, dibersamai dengan niat dari dalam hati. Kita akan belajar dengan fokus, menyerapi, menyelami apa yang disampaikan oleh dosen kita, guru ngaji kita, guru-guru yang lain yang ngasih pembelajaran untuk kita semua gitu. Yang pertama adalah niat. Nah, yang kedua ada mindset yang baik. Kenapa harus mindset yang baik? Karena banyak orang di luar sana berpikir bahwa belajar itu tidak menyenangkan, gak enak belajar itu. Dan ya begitulah dalam belajar gitu, bosan dan lain sebagainya. Ubah pola pikir kita, ubah dari yang negatif ke hal yang positif. Jadi belajar itu menyenangkan, jadikan kebiasaan dalam belajar, jadikan keseruan belajar untuk membaca buku, menyerami materi pembelajaran untuk menambah pengetahuan kita dan meningkatkan kualitas belajar kita. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah mindset yang baik.
yang ketiga ada guru yang benar. Guru yang benar itu yang komunikasinya baik secara verbal ataupun non verbal gitu kan. Yang pertama kan guru kita itu adalah seorang ibu kita sendiri yang melahirkan kita, yang mengajarkan kita apa itu alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dan apa itu a, b, c, d, e, f, g gitu ya kan. Terus orang tua kita itu mengantarkan kita ke sekolah atau mengantarkan kita ke pesantren. Nah, untuk mengenyam pendidikan yang lebih luas seperti itu dan menambah pengetahuan kita agar kualitas kita sebagai anaknya bisa membanggakan seorang orang tua kita nanti gitu kan. Nah, yang guru yang baik itu kan semua itu baik. Guru itu ada yang baik yang harus dicontoh gitu ya kan, yang jeleknya jangan dicontoh, yang baiknya saja kita contoh sebagai guru gitu ya kan, seperti itu. Yang keempat adalah waktu yang benar, dimana waktu ini adalah sebagian berharga bagi semua orang pada umumnya gitu kan, bahwa waktu itu adalah uang. Benar kan, waktu ada uang. Karena kalau kita tidur di malam hari terus bangunnya kesiangan, di mana gitu letak kita akan mencari rezeki gitu ya kan, karena bangunnya kesiangan. Nah, seharusnya kita itu bangun subuh, sholat subuh, berdoa kepada Tuhan kita, terus mandi. Di sini mandi terus pagi, belajar, berangkat ke sekolah, ke kampus, ke pengajian, dan dibersamai dengan niat tadi, dengan tekad yang kuat, keyakinan yang teguh seperti itu. Jadi kita harus disiplin terhadap waktu dalam belajar gitu kan, dalam mengenyam pendidikan itu, agar kita terbiasa nanti sebagai manusia yang sudah dewasa seperti itu. Yang keempat adalah waktu yang benar. Nah, yang kelima adalah self reward. Jadi kita harus apresiasi diri kita sendiri gitu ya kan. Kalau kita belajar, kalau kita melakukan hal apapun, mengimplementasikan belajar, menambah pengetahuan kita, meningkatkan kualitas belajar kita, di situ kita harus memberi apresiasi apa sih di diri kita itu yang menambah itu. Apakah dengan jalan-jalan, makan-makan, dan lain sebagainya gitu kan. Yang penting kita itu harus mengapresiasi diri kita sendiri terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan gitu dalam sebuah pelajaran ataupun pekerjaan yang lain. Kita harus mengapresiasi diri kita sendiri seperti itu. Nah, yang keenam adalah push yourself. Jadi dorong diri kita dari yang diri kita itu males gitu kan, tidur terus, rebahan terus, scroll TikTok gitu ya kan. Kebanyakan sekarang, zaman sekarang itu scroll TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, media sosial yang lain, apalagi main game gitu kan. Kita harus tahu waktu, dimana tadi waktu yang benar itu gitu kan. Harus tahu waktunya belajar, waktunya ngaji, waktunya beristirahat gitu kan. Harus disiplin terhadap waktu. Jadi dorong diri kita. Kalau kita lagi males, woi tanya diri kita ini, tanya, kenapa kamu malas? Ayo bangkit seperti itu kan. Berangkatlah dari situ, kita dorong diri kita sendiri dengan tekad yang kuat, keyakinan yang teguh, akan kita meraih mimpi kita dan cita-cita kita. Nah, seperti itu. Yang ketujuh ini adalah lingkungan yang nyaman gitu kan. Kita kalau lagi nugas gitu kan harus mencari lingkungan yang nyaman, karena kalau banyak orang gitu kan, banyak yang masuk ke dalam telinga kita, kata-kata dari orang lain, itu kita tidak akan fokus gitu kalau nugas, atau apalagi kalau belajar. Misalkan belajar di tempat yang kotor gitu kan, kita juga tidak akan fokus akan masuknya udara-udara atau angin-angin yang bau gitu, atau gimana pun gitu. Jadi perlu juga lingkungan yang nyaman terhadap belajar kita atau mengerjakan tugas kita gitu kan, agar kita itu enak gitu kan menyerapi atau menyelami materi pelajaran kita. Nah, seperti itu yang ketujuh. Lalu yang kedelapan adalah
jadikan habit atau jadikan kebiasaan. Nah, jadikan kebiasaan seperti itu gitu kan. Semua pembelajaran jadikan kebiasaan, kedisiplinan harus dijadikan kebiasaan, berolahraga lah. Sebelum melakukan hal apapun kita wajib gitu kan minum air putih terlebih dahulu agar badan kita itu fresh gitu kan. Sebelum melakukan hal apapun berolahraga lah 1 menit, 5 menit sampai 15 menit seperti itu. Nah, itulah tips and trick dari saya gitu kan. Belajar secara aktif itu bagaimana, jangan males pokoknya kepada kalian semuanya, khususnya diri saya sendiri. Insya Allah saya akan meningkatkan diri saya sendiri dan meningkatkan kualitas belajar saya sendiri gitu. Nah, mungkin sekian tips and trick dari saya terkait tentang belajar secara aktif. Nah, ingat, kalian jangan males terhadap apa yang kalian kerjakan. Kalian belajar janganlah males, karena kita itu harus mempunyai pengetahuan yang luas, kualitas yang bagus gitu kan, agar nanti kedepannya kita bisa membanggakan orang tua kita. Nah, mohon maaf bila banyak kesalahan dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.